teman-teman semuanya, ketemu dengan saya Abi. Yes, ya. Luar biasa ya. Hari ini saya akan sharing kembali dengan teman-teman semuanya tentang zona nyaman. Ya, zona nyaman, zona di mana banyak orang di luar sana selalu nyaman. Ya. Jika Anda ingin sukses, Anda harus tinggalkan zona nyaman. Itu yang paling penting. Ya. Jadi untuk sukses itu kan ada proses. Jadi kalau misalnya Anda mau sukses, Anda harus lewati prosesnya. Prosesnya mungkin Anda harus melakukan penundaan-penundaan area nyaman, di mana ini adalah area-area yang membuat Anda nyaman. Nonton TV, ya, sesuatu-sesuatu yang membuat Anda mungkin lebih enakan tidur kayaknya gitu ya. Lebih enakan santai dengan keluarga, lebih enakan kayaknya ngumpul sama teman-teman, kongko-kongko dan sebagainya. Ya, wajar. Kalau memang kita mau ngelakuin itu wajar. Tapi kalau misalnya saat kita betul-betul mau sukses, kita sedang melakukan proses, ya, deadline, mengejar sebuah project. Contoh misalnya Anda mau kejar reward dalam masa 3 bulan peraih reward, Anda harus korbankan dulu zona nyaman gitu. Kalau zona nyamannya Anda korbankan, nanti rewardnya Anda sudah dapat, passive income Anda sudah terima, ya tiap hari duduk diam pun Anda sudah menghasilkan uang, bisnis yang Anda bangun sistemnya sudah bergerak. Nah, itu sudah enak. Anda mau nyaman-nyaman, mau main golf juga nggak ada masalah. Anda hobi musik, mau main drum tiap hari pun no problem. Tapi kalau misalnya Anda belum sukses, terus Anda nyaman-nyaman, gimana caranya mau sukses? Kenapa? Sukses itu butuh proses. Proses belajar, proses melakukan, proses duplikasi, ya, learn, do, and duplication. Itu selalu saya sampaikan. Ya, zona nyaman ini adalah zona-zona yang membuat Anda nyaman, dan itu membuat Anda tidak akan bergerak. Kalau nggak bergerak nggak dapat apa-apa. Ya, kalau misalnya dulu-dulu mungkin kita selalu dengar bahwasanya diem aja tetap miskin, bro. Diem aja tetap miskin, mendingan jalan mungkin kaya. Nah, kalau mau jalan, zonanya harus diubah. Konsultasi dengan leader-leader aktif. Ya, jangan leader-leader yang nyaman. Kalau leader nyaman, Anda nyaman, terus leader Anda juga nyaman, Anda konsultasi dengan orang-orang yang nyaman, udahlah ngopi dulu. Akhirnya Anda berada di lingkungan yang salah. Ya, miliki leader-leader, ya, mentor tepatnya, bukan leader orang yang mengajak kita saja, itu tidak cukup. Karena Robert Kiyosaki mengatakan dengan bukunya The Business School, ya, kalau misalnya Anda mau sukses, 3 tahun sampai 5 tahun itu adalah proses di mana Anda harus melewati pembentukan karakter, sikap, mental, ya. Bukan mental kerupuk, bukan mental kaca, tapi mental baja. Ditokok pakai palu pun nggak pecah-pecah, Bapak Ibu. Kenapa? Anda bayangkan, ya. Dulu mungkin Anda kenal yang namanya air mineral, botolan, ya. Dulu itu, ya, tahun 90-an, bahwasanya air itu lebih mahal daripada bensin. Masih ingat nggak? Ya, air tahun 90-an, air botolan itu lebih mahal daripada bensin, dan semua orang negatifan. Akhirnya kalau misalnya ownernya berpikir secara nyaman, ya sudahlah kita ganti bisnis. Anda bayangkan Anda lagi di kapal pesiar, Anda bayangkan Anda mungkin di tengah-tengah kesibukan, Anda harus pulang ke rumah dulu gitu ngambil air minum. Enggak kan? Berarti Anda harus berusaha untuk mendapatkan pilihan, mau beli atau tidak, kan gitu. Nah, kalau ownernya tadi berpikir secara nyaman, kira-kira terwujud nggak sekarang? Ya, air sekarang ada di rumah di mana-mana. Air mineral, Anda mau pergi kemanapun ada air mineral dan sebagainya. Itu visi besar. Tidak akan pernah bisa sukses kalau misalnya mentalnya mental kerupuk, ya, mentalnya mental kaca, ditokok pecah. Jadi kalau misalnya mau sukses, Anda harus tinggalkan zona nyaman, miliki visi yang besar, miliki mental pemenang, dan berjuang lebih keras sehingga Anda juga bisa mewujudkan impian Anda, proyek Anda, tujuan yang Anda ingin kejar-kejar tadi itu dalam waktu sesingkat-singkatnya. Anda bayangkan, Anda punya pekerjaan yang puluhan tahun
Anda press menjadi 1-2 tahun dengan penghasilan 40 juta, 50 juta, 100 juta, 200 juta. Project bisnis, bro. Bukan kerja. Bukan kerja. Ya, kalau misalnya saat ini mungkin kita punya pekerjaan dan pekerjaan ini punya penghasilan. Duduk diam, oh nyaman, duduk diam atau mungkin duduk di belakang meja tiap bulan dapat gaji, nyaman. Ya, mungkin nyaman itu mungkin membuat Anda cukuplah dengan yang ada sekarang. Iya, buat kebutuhan 1 bulan cukup atau 1,5 bulan cukup atau mungkin sedikit tabungan. Kalau misalnya Anda ingin penghasilan yang lebih besar, berarti Anda harus tingkatkan posisi Anda. Ya. Mungkin rampas posisi orang-orang di atas Anda dengan dunia pekerjaan. Sudah biasa seperti itu. Sikut kiri, sikut kanan, ambil posisi dia dan gajinya kita yang terima yang lebih besar. Ya, mungkin secara konvensional itu sudah biasa terjadi. Tapi kalau misalnya Anda bicara bisnis, Anda mau sukses, Anda harus tinggalkan zona nyaman dan Anda harus berjuang. Bantu tim-tim Anda untuk sukses, Anda jauh lebih sukses. Ya, Anda jauh lebih sukses, Anda jauh lebih besar. Ya, Anda harus belajar ya melakukan dan menduplikasikan sehingga bisnis yang Anda bangun ya itu menjadi sistem. Anda bayangkan ya, di luaran sana bisnis yang kami bangun dengan bisnis yang ada di luaran sana ya hampir-hampir sama, mentalnya sama, konsepnya sama dan sebagainya. Hanya saja yang membedakan adalah strategi bisnis. Ya, kalau misalnya di luar sana mungkin kita punya produk dari pabrik, importir atau mungkin langsung distributor wilayah, distributor kota, sales eksekutif, grosir, eceran, toko, konsumen. Sekarang kalau kami memangkas dan kami juga sudah bekerja sama dengan banyak tim-tim membership kita, ya, tim leader kita, komunitas kita. Dan di mana di situ menjadi satu sistem ya, pabrik ke kita ke konsumen, atau kita pangkas lagi, pabrik ke kita, pebisnisnya kita, distributornya kita, bintang iklannya kita, konsumennya kita. Jadi membangun komunitas pebisnis dan membangun komunitas pemakai produk. Contoh misalnya, saya kasih contoh. Join bisnis dapat produknya pakai. Misalnya produknya handphone misalnya. Ya udah pakai aja. Kalau memang sudah punya handphone ya kasih saudara, kasih mama, kasih istri, kasih anak dan sebagainya. Enggak apa-apa, ini buat kamu hadiah. Saya join bisnis, saya dapat handphone gratis. Pakai produknya supaya Anda tahu kualitas produknya seperti apa. Itu kan. Secara tidak langsung produknya sampai ke tangan konsumen. Dan pebisnisnya kita, konsumennya kita juga. Nah, jadi secara tidak langsung jalur distribusi kita pegang. Dan menariknya apa? Biaya distribusi, biaya retribusi, biaya iklan, biaya promo dan sebagainya itu ke kita semua. Sehingga wajar kalau misalnya kita terima kru setiap tahun, kita terima reward motor, terima reward mobil Brio misalnya, atau mobil Leo, atau mungkin Expander, atau mungkin Pajero, atau mungkin mobil sport. Jadi Anda jangan kaget kalau misalnya suatu hari kami juga terima villa, kami juga terima kapal pesiar dan sebagainya. Nah, itu sudah bagian dari marketing plan di mana kontrak kerjasamanya seperti itu. Jangan kaget, sama halnya seperti Anda bekerja, Anda dikontrak dengan gaji penghasilan mungkin posisi GM misalnya 40 juta per bulan, di mana Anda dapat fasilitas mobil kantor, Anda mungkin dapat fasilitas rumah hak pakai gitu kan, punya kantor maksudnya gitu. Nah, bedanya mungkin seperti itu gitu kan. Nah, tapi harus posisinya GM gitu. Kalau kita enggak, kita gratis. Kenapa? Karena jalur distribusi kita pangkas. Itu menarik. Tapi itu hanya bisa terwujud kalau kita semua keluar dari zona nyaman. Ya kan? Dan duplikasi ke tim-tim supaya keluar dari zona nyaman. Zona yang membuat Anda nyaman. Anda harus rasakan sakit ketika Anda jalankan pekerjaan Anda. Enggak bisa nyaman-nyaman. Anda mau fitness contoh, ya ini saya kasih tahu ya. Kita mau fitness, hanya sekedar gini-gini doang, ya pakai barbel gitu nyaman banget, nggak ada apa-apanya, serius. Anda harus rasakan sakitnya. Anda pelan-pelan, dirasakan sakitnya, dirasakan.
angkat bahunya, dia rasakan. Itu ototnya akan bekerja. Ya, ketika Anda bekerja merasakan apa yang Anda rasakan, ya kan? Maka itu otot-otot itu akan bekerja dan organ-organ tubuh Anda itu akan berkontraksi semuanya. Akhirnya apa? Otot Anda akan berisi. Nah, itu sama sepertinya halnya kalau misalnya kita mau belajar berenang, mau tidak mau ya mungkin kita harus merasakan yang namanya kaki kram misalnya, ya kan? Ada masanya mungkin kita latihan harus minum air, terminum air tidak sengaja sambil berenang, latihan berenang, ya kan, terminum air, terbatuk-batuk, itu proses. Saya nggak suka, saya nggak nyaman, panas, berenang cuaca lagi panas, itu proses. Terlalu dingin, hujan, itu proses. Jadi untuk melakukan sesuatu pekerjaan, Anda harus tahu kendalanya apa dan Anda belajar untuk menghadapi kendala supaya kendala-kendala yang Anda hadapi ini tadi ya kan menjadi pembelajaran, menjadi guru buat Anda sehingga kendala membuat Anda terbentuk secara karakter. Contoh, hari ini saya tadi anggap saya memegang sesuatu, pegang bantal pakai tangan kiri misalnya. Ya kan? Terus lama kelamaan saya tahu tangan kiri saya lemah, saya ganti ke tangan kanan. Berarti tidak bertahan lama menggunakan tangan kiri. Nah, itu belajar untuk menjadi guru. Ternyata tangan kiri saya tidak bisa tahan lama, saya harus pakai tangan kanan. Ternyata lama kelamaan pegang tangan kanan juga nggak bertahan lama. Kita belajar dari kegagalan. Ternyata tangan kiri punya kapasitas waktunya, tangan kanan punya kapasitas waktunya. Mungkin seperti ini kita pegang tangan dua. Ternyata pegang tangan dua pun punya kapasitas waktu. Bahunya sakit, pinggangnya sakit. Ya sudah. Terus gimana? Pakai alat bantu, tarik meja, taruh bantalnya di meja. Ya, punya alat bantu. Atau mungkin kita kasih tali, kita gantung sama tali. Tidak perlu kita pegang. Belajar dari pengalaman. Bukan berarti setiap kita kerjakan ini gagal. Setiap kegagalan memberikan ilmu kepada kita dan itu membuat kita berproses. Ya, membuat pembentukan karakter sehingga kita punya cerita ketika pas kita sukses nanti. Gitu. Kita sukses karena melewati 1000 kali gagal. Saya kerjakan bisnis dengan tangan kiri, saya kerjakan bisnis dengan tangan kanan, saya kerjakan dengan tangan dua, dan akhirnya saya belajar dari pengalaman, saya harus menggunakan alat bantu. Sehingga alat bantu membuat bisnis saya jauh lebih cepat berkembang dan akhirnya ini menjadi duplikasi ke tim-tim dan akhirnya tim-tim juga tidak melewati proses kegagalan yang lebih banyak daripada kita. Kenapa? Karena kita sudah mengajarkan cara yang tepat. Makanya konsultasi itu penting. Jangan konsultasi ke leader-leader yang nyaman. Sekali lagi, ya kalau misalnya Anda mau sukses, Anda harus keluar dari zona nyaman. Ya, belajar melewati proses. Pak, saya nggak pintar ngomong. Belajar Anda ngomong. Nggak bisa senyum, belajar senyum. Hai, senyum. Ayo. Jadi kalau misalnya kita mau sukses, ya kita harus lupakan alasan-alasan yang menjadi alibi-alibi kita untuk berhenti lebih cepat. Banyak orang-orang di luar sana mencari alibi-alibi. Pak, saya nggak punya uang. Nyaman, udah nggak punya uang nyaman. Saya juga pusing. Saya aja nggak punya uang, mikir gimana caranya saya punya uang. Nggak nyaman, serius. Ya, ini ada teman, ya, dia udah nggak punya uang, nyaman, dan mencari alibi untuk dia tidak sukses. Saya nggak punya uang. Terus kalau nggak punya uang gimana? Diem aja gitu? Enggak. Kamu harus berjuang, keluar dari zona nyaman, cari solusi supaya kamu bisa punya uang. Justru karena kamu gak punya uang, ayo kita sama-sama jalankan bisnisnya. Mau panas, mau hujan, mau dingin dan sebagainya, gak usah peduliin, fokus sama tujuan kita. Lupakan sama alasan-alasan yang menjadi alibi yang membuat kita jadi gagal. Ya, apalagi alasan? Saya gak punya teman, tapi datang sambil gandengan sama siapa tadi? Ya, pacarnya gitu kan. Dia bilang nggak punya teman. Terus ketika dia keluar ke isi paket internet, dia kenalan sama, bang, ke paket internetnya begini-begini bang. Dirimu udah kenal lama? Sudah kenal lama. Loh, katanya nggak punya teman. Gitu.
akrab, tapi nggak punya teman, dia bilang. Kan cari alibi untuk membuat dia gagal. Belum sukses, belum melangkah, tapi udah gagal duluan gitu. Nah, terus ada lagi alasan-alasan yang membuat orang-orang tuh nggak berubah hidupnya. Kenapa? Contoh misalnya lagi, ya, dia bilang nggak pintar ngomong. Bang, aku nggak pintar ngomong, bang. Tuh ngapain? Ngomong kan? Dia bilang nggak pintar ngomong, bukan? Aduh, ibu-ibu aja ngerti. Bu, sini, kumpul. Ya, ini saya punya satu bisnis bagus. Ini ada videonya. Yuk sama-sama kita tonton. Ini videonya bagus banget. Saya aja mau join. Ya, saya aja mau join. Hari ini rencana saya mau join. Dan hari ini saya ketemu sama orang yang kasih video ini ke saya. Dan ini peluangnya bagus banget. Nanti kita bisa jumpa sama-sama. Terus bisnisnya dijelaskan pakai video. Ibu-ibunya kumpul. Iya benar, bagus ini. Ini peluangnya begini. Anda bilang nggak pintar ngomong, tapi kalau Anda gunakan alat bantu, Anda bisa berhasil mengajak kawan-kawan Anda kerjasama. Tunggu apa lagi? Janganlah buat penundaan-penundaannya tidak penting yang membuat Anda tidak ada perubahan dalam hidup. Ya, kalau mau sukses harus berubah. Ya, pastikan Anda mau belajar. Jauhi zona nyaman. Ya, buat penundaan-penundaan yang mana penundaan ini bukan untuk membuat Anda menjadi gagal. Ya, yang nyaman-nyaman ini Anda tunda, itu maksudnya. Yang nyaman-nyaman ini Anda tunda. Ya, yang nyaman-nyaman ini Anda tunda. Yang sakit-sakitnya itu, yang proses-prosesnya itu yang kita kerjakan sekarang. Sakitnya sekarang, senangnya kemudian. Jangan senang-senang sekarang, nanti sakit kita kemudian. Habis dah nggak punya duit, ya kan? Nah, nggak punya waktu. Kenapa? Terlalu nyaman-nyaman di awal. Akhirnya pas suatu hari orang-orang sudah panen semuanya dan akhirnya terjadi corona kayak gini kan, ekonomi turun dan sebagainya, krismon dan sebagainya. Kita sakit di akhir, buat apa? Justru kita saat ini sakit-sakitan, berjuang keras dan akhirnya kita dapatkan hasil yang luar biasa. Itu kan yang menjadi tujuan dalam hidup. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Lewati prosesnya, jangan jadi nyaman. Zona nyaman tuh tunda dulu lah, sukses dulu yang kita kejar. Gitu. Dan kalau misalnya saat ini Anda nyaman dengan penghasilan yang ada saat ini, ya kan syukuri, ya kan. Tetapi jangan lama-lama nyamannya, 1 hari aja. Karena rata-rata emang kayak gitu. Tanggal 1 senyum, dapat gaji. Yes, dapat gaji. Thank you ya bendahara gitu kan. Thank you ya bro, thank you ya sis, ya kan. Gajinya udah masuk ke rekening. Gitu. Tanggal 3 mengkerut. Kenapa 1 hari dapat tanggal 1 gajian, tanggal 2 standby mungkin di rekening, tanggal 3 udah buat bayar, dan akhirnya tanggal 3 mulai mengkerut, tanggal 5 sudah mulai habis dananya. 1 minggu habis. Kadang saudara, ya kan, ada uang lebih nggak, bisa pakai dulu dan sebagainya, udah habis, nggak ada uang, belum gajian. Fokus sama hidup nyaman, itu akan membuat Anda tidak akan berubah. Tapi kalau Anda fokus dengan ketidaknyamanan saat ini, Anda akan berpikir, justru hidup saya susah saat ini, saya harus bekerja lebih keras. Ya, yang nyaman-nyaman ini kita tunda semua dan kita kerjakan, yang menyakitkan pun tidak apa-apa. Yang penting hidup saya berubah. Ya, pastikan teman-teman belajar untuk menjadi orang yang lebih hebat, bukan belajar menjadi orang yang tidak berguna. Ya, menjadi orang yang hebat harus baca buku, konsultasi dengan orang-orang yang tepat, ya, belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, so tunggu apa lagi? Ya, putuskan, lakukan, dan wujudkan impian teman-teman semua. Sukses bagi kita semua. Saya Abi, Go Diamond. Sukses luar dalam.